Yoloha semuanya, gimana kabar kalian semua hari ini? Gak bosen-bosennya gue ngingetin, apakah kalian udah ngerjain PR yang dikasih sama sensei kalian? Kalau belum, biar gue temenin kalian semua dengan alur cerita dari anime yang selalu aja kalian nantikan. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat jadi kalian yang nganggur tolong di-post dulu tombol subrek, like, dan notifikasi di bawah, biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gue yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Seiken Gakuin episode kelima. Scene berlanjut dengan memperlihatkan tahun 428 kalender suci. Nampaknya sebuah kota yang lagi diinvasi oleh sekawanan orc. Melihat hal itu jelas semua warga kota pun panik dan berlarian memasuki rumah berharap bisa terlindungi dari serangan para monster. Sementara itu, terlihat Leonis muda ditemani oleh seorang sage dan juga seorang dewi yang sedang memperhatikan dari kejauhan. By the way, nama dari dewi ini ialah Thearis Resurrectia, sedangkan si sage bernama Arakael de Gradios. Demi mempercepat tugas yang ada, tanpa rasa berdosa ataupun penyesalan, dengan seenak jidatnya Arakael berniat memodarkan semua monster, sekaligus dengan para warga kota bersamanya, yang mana nantinya Thearis akan membangkitkan semua warga kota yang gugur. Melihat hal itu, sontak Leonis pun tak tinggal diam, yang mana ia terlihat mengeluarkan pedangnya dan langsung melakukan hal yang sama sekali gak diduga oleh Arakael dan juga Thearis. Alih-alih ingin melindungi warga kota, namun Leonis mengaku ia hanya merasa muak dengan cara kerja dua combo idiot itu. By the way juga, perlu kalian tahu aja nih ya, sebelum Leonis menjadi seorang Des Magnus, nama belakang Leonis itu adalah Sealto. Leo pun memilih untuk menerjang maju mengalahkan para monster dengan kedua tangannya sendiri. Di tengah Leo yang terus menyerang para orc tanpa henti dan mendapatkan rasa terima kasih dari para warga, Arakael dan Thearis sepertinya telah mengetahui apa yang akan terjadi kepada Leonis suatu saat nanti. Scene berlanjut di Seven Assault Garden. Terlihat para petinggi yang saat ini masih kebingungan dengan lokasi void yang mereka beri nama UKAN 402. Wakil Komandan Nekio kemudian diberitahukan bahwa ada seorang pengguna Excalibur dari Platon 18 yang ingin memaparkan hasil analisanya. Meskipun masih pelajar, namun siswi itu merupakan putri bungsu dari keluarga Pilet yang terkenal karena analisanya. Dan ternyata siswi yang dimaksudkan itu ialah Fine. Berdasarkan hasil analisanya, para petinggi di sana pun sangat terkejut karena mereka sendiri baru mengetahui adanya gempa di beberapa titik di kota mereka. Dan dari kesimpulan yang ada, titik mula munculnya gempa kemungkinan besar juga merupakan celah untuk seekor void menyelinap masuk ke dalam benteng mereka lewat bawah tanah. Analisa Fine pun dibenarkan oleh tim pengawas, yang mana hal itu sontak saja membuat para petinggi semakin dibuat terkejut, apalagi setelah diberitahukan bahwa alat mendeteksi void mereka yang tidak merespon UKAN 402 karena saking kecilnya reaksi void yang dikeluarkan oleh target tersebut. Dan penyusupan itu kemungkinan besar terjadi lewat celah jangkar. Di tengah para petinggi yang sedang mencoba mencari tahu di mana ke lokasi void itu saat ini, nampaknya Fine bertanya pada Regina dan juga Sakuya di mana Celia saat ini. Namun karena alat komunikasi mereka yang terputus secara tiba-tiba, Fine memakai EOF-nya dan berhasil menemukan Celia di rumah matahari. Regina dan Sakuya pun diminta untuk bersiaga untuk kemungkinan terburuknya. Sementara itu, nampaknya Celia dan Leo yang saat ini sedang makan bersama dengan para bocil. Si bocil kampret pun terus meminta Leo untuk menunjukkan Excalibur miliknya. Tapi untungnya, bocil cewek yang bernama Cisela menghentikannya. Shin kembali ke ruang komando yang masih dalam kondisi gawat darurat. Setelah cukup banyak analisa, cukup banyak pencarian jejak, dan cukup banyak usaha yang bakal memakan beberapa korban jiwa, mereka yang gak bisa menghubungi komando pusat pun mau gak mau harus mempertahankan kota Seven Assault Garden dengan tangan mereka sendiri. Dan lagi-lagi, berkat analisa tajam dari Fine, mereka baru menyadari bahwa ternyata Void itu bertujuan untuk pergi ke Tuku Magis. Fine juga memberitahukan bahwa Void itu berjenis Void Lord yang mana dengan menyerap energi sihir dari Tuku Magis, maka Void itu kemungkinan besar akan menciptakan sebuah stampede. Mendengar hal itu jelas para petinggi pun terdiam ketakutan sebelum akhirnya mereka langsung mengirimkan banyak pasukan ke sana.
Meskipun masih dalam kendali, namun kakek penasihat memberitahukan bahwa jika komando pusat tak bisa dihubungi, maka Nekiola yang akan menjadi komandan utamanya saat ini. Mendengar hal itu, Nekio pun mencoba untuk tenang dan memutuskan untuk bersiaga untuk kemungkinan terburuknya. Ia pun mengarahkan untuk mengubah mode kota mereka menjadi benteng pertahanan yang kokoh. Sedangkan para warga diminta untuk segera dievakuasikan ke dalam bunker dan bersiap untuk gempuran Stampede. Para petinggi pun paham dan akan melaksanakan tugas tersebut. Scene berpindah di rumah Matahari. Apakah Leo yang terus diminta untuk menunjukkan Excalibur miliknya? Namun karena Leo yang hanya diam saja tak melakukan apapun, hal itu membuat Celia memintanya untuk menunjukkannya, meski hanya sedikit. Leo yang ingin menjawab permintaan familiarnya pun berniat menunjukkan hal yang lebih menarik daripada Excalibur. Di lain sisi, keadaan yang tadinya masih dalam kendali pun kini berbalik 180 derajat. Void akhir itu terlihat telah menghancurkan semua senjata pertahanan dan hanya menyisakan para pasukan yang jelas serangan mereka gak bakalan bisa menahan Void itu. Sampai pada akhirnya... Mengetahui ada yang gak beres, Leo dan Celia pun langsung berlari keluar dan mendapati suatu pemandangan yang sangat mencekam di sana. Rupanya, apa yang dilihat Vine tadi merupakan portal atau retakan untuk para Void bisa melakukan Stampede. Celia pun semakin dibuat terkejut karena lagi-lagi dia harus merasakan yang namanya Stampede sekali lagi. Bersama dengan kota yang berubah ke mode benteng pertahanan, terlihat banyak artileri dan juga senjata anti udara yang dipersiapkan untuk menghadapi gempuran Void yang gak ada otak. Tidak lupa mereka juga meluncurkan sebuah suar untuk memberi pertanda pada komando pusat di ibu kota bahwa Seven Assault Guardian mereka membutuhkan bala bantuan. Para petinggi pun merasakan pasukan bantuan ibu kota seharusnya akan tiba dalam 3 hari lagi. Namun si penasihat meragukan mereka yang akan bisa bertahan selama itu. Meski akan sangat sulit, namun Mbak Asisten meyakinkan para murid Akademi Excalibur mereka bukanlah orang yang lemah. Ia yakin mereka pasti akan mampu bertahan selama 3 hari penuh. Sementara itu, Regina yang khawatir pada nonanya pun napak ditangkap sama Vine, yang mana ia yakin Celia akan datang ke bunker untuk berlindung. Regina pun diminta tetap fokus pada musuh yang ada di depan mereka saat ini. Setelah cukup banyak persiapan alat, setiap pelaton pertahanan pun diberi izin untuk mengambil keputusan penyerangan. Di tengah pecahnya gempuran perlawanan melawan Stampede, nampaknya ada grup Pelaton 18 yang sedang memperhatikan dari kejauhan. Mereka bertiga pun terlihat mengaktifkan Excalibur mereka masing-masing. Di lain sisi, di tengah Leo yang lagi memperhatikan musuh umat manusia saat ini, Celia pun berniat membawa semua penghuni rumah Matahari ke bunker terdekat. Namun tak lama kemudian Seri datang dan memberitahukan Void yang telah berkeliaran di kota. Ia pun meminta tuannya itu untuk memberinya sebuah perintah. Mengesampingkan soal Seri yang membutuhtinya, Leo meminta Seri untuk melindungi teman-temannya Celia. Sepertinya Seri dari sana, Leo yang baru aja mau masuk pun nampak harus dikejutkan oleh suara kepakan sayap Void yang mendekat ke arah mereka. Ia pun meminta Celia dan para penghuni rumah Matahari untuk tidak keluar dulu. Gak pengen sampai para bocil dan juga Bu Frenia kenapa-napa, Celia dan juga Leo pun terlihat pergi keluar, bersiap menghadapi gempuran para Void yang baru aja mendekat. Setelah memanggil Excaliburnya, Leo pun mengetahui bahwa Celia belum mencapai potensi maksimalnya sebagai Ratu Vampir. Mendengar pengakuan Celia yang ingin menghadapi rasa takutnya pada Void, Leo pun sangat senang dan berniat melindungi familiarnya itu sampai kapanpun. Baru aja Celia mau menanyakan soal kekuatan Leo, akan tetapi bersama dengan membesarnya retakan Void, nampaklah ada sesuatu yang mengintip dari balik peretakan tersebut. Scene berpindah memperlihatkan Regina, Vine, dan juga Sakuya yang kini harus menghadapi kerumunan Void bertipe Ogre yang muncul secara tiba-tiba.
GG sekali. Rupanya si cewek Gachelors ini bukan semerta-merta penjudaya rungkat, tapi ia benar-benar bisa mengalahkan para Void hanya dengan beberapa gerakan saja. Sedangkan Regina, ia harus dibantu oleh AoV-nya Alvine supaya dapat mengenai target Void berjarak jauh. Baru aja merasa lega karena para Void beradius 300 meter telah musnah, namun secara tiba-tiba... Udah gila banget. Bahkan seekor Hydra juga merupakan Void, dan kelasnya juga sangat tidak bisa dibandingkan dengan Void ecek-ecek seperti Ogre tadi. Gak cuma Hydra, bahkan Leo pun agak terkejut karena baru aja melihat seekor ras naga agung yang kini telah berubah menjadi seekor Void. Naga itu pun terlihat menghancurkan sejumlah senjata anti udara dan memporak-porandakan kota di sana. Leo yang tahu mengalahkan Void naga akan sangat tidak mudah, ia meminta Celia untuk melur sedikit waktu karena ia berat mengerahkan satu teknik yang sangat overpower. Hingga pada akhirnya... Wedan sekali. Meski baru aja terkena serangan dahsyat dari siri tingkat 10 Zamaxis Jura, namun serangan itu belum cukup untuk mengalahkan sang mantan naga agung. Melihat naga itu yang akan menyemburkan api, sontak Leo meminta Celia untuk kabur dari sana. Dan kini, naga itu pun berganti target ke Leo. Gerakan Leo yang terbatasi oleh tubuhnya saat ini pun harus mengalami cooldown selama beberapa detik sebelum dirinya bisa mengerahkan sihir berskala besar seperti Zamaxis Jura tadi. Namun untungnya Blakas muncul dan memberikan sedikit waktu untuknya. Sampai pada akhirnya... Sontak Celia pun terkejut karena Leo baru aja memenangkan adu mekanik melawan seekor Void berkelas tinggi seperti itu. Namun bersama dengan getaran yang terjadi secara tiba-tiba, banyak retakan yang muncul di sekitar mereka saat ini. Melihat Celia yang diculik oleh sebuah akar pohon, Leo yang berniat menyelamatkannya pun harus menghadapi sosok yang dulu sangat dikenali olehnya. Dan berakhirlah alur cerita anime Shaken Gakuin episode kelima. Saatnya kita buka sesi baca komentar. Komentar pertama datang dari para manusia yang suka komen, "Bang udah punya pacar belum? Bang kapan nikah?" Dan lain sebagainya. Guys, gua itu mana ada pacaran ya, apalagi nikah. Mending gua naikin ads. Oke, komentar kedua datang dari para manusia yang suka komen, "Bang kapan Kageno? Bang kapan Kageno? Bang kapan Kageno?" Stop komen kayak gini, please. Terutama yang minta gua upload Kageno tengah malam di hari Rabu. Bro, bisa bedain nggak official dan alur cerita? Kalau nggak tahu biar gua kasih tahu nih ya. Official itu rilisnya di platform, APK, atau mungkin situs yang legal loh ya. Sedangkan gua itu alur cerita. Perlu diedit dulu, dibawa jadi narasi dulu, dan lain sebagainya. Yang mana itu semua pasti butuh waktu, dan baru bisa gua upload di hari Kamisnya. Oke? Lalu komentar terakhir datang dari White Milk Sky. "Bang, kok gua di warnet tiba-tiba bilang ayam recovery atomic ya? Dan gue sampai rumah malah bilang ayam atomik. Oke, gimana cara ngilanginnya? Oke, gini. Kayaknya lu itu harus ke tukang servis deh, bre. Kali aja doang nih. Kali aja dong, bre. Ada baut yang lepas, kali aja, kan lumayan bisa dikencengin. Oke guys, itu aja dari gue. Kalau ada salah kata, tolong diambil positif aja. Dan anggap aja itu hiburan semata. Thanks for watching, dan sampai jumpa di episode ke-6 minggu depan. Bye-bye.